Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini mau sharing lagi food prep di minggu pertama dan menyeimbangkan pengeluaran ketika harga itu pada naik. Tapi teman-teman, sebelum menonton videonya, boleh dong ya untuk like dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menemani kalian semua. Nah, ini belanjaannya itu kayak biasa teman-teman, totalnya 150.000, udah termasuk kebutuhan selama 1 minggu ya. Jadi sebelum berangkat ke pasar aku biasanya buat list belanjaan dulu, biar ke pasarnya itu nggak lama karena kita udah ada tujuannya masing-masing ya teman-teman. Dan caranya supaya bisa seimbang dengan pengeluaran ketika harga pada naik itu, yang pertama, atur budget belanja mingguan itu 50, 30, 20. Yang artinya 50% itu untuk kebutuhan protein hewani dan 30% itu untuk kebutuhan sayuran dan 20% lagi untuk bumbu. Nah, jadi kita tinggal atur aja. Misalkan budget belanja mingguan itu 150.000 atau 200. Jadi 75.000 itu dipakai untuk lauknya aja dan 30% itu dipakai untuk sayurannya. Tapi tiap rumah itu pastinya punya metode yang berbeda-beda ya teman-teman. Ini hanya semisal untuk sayurannya kita pakai 45.000 dan untuk perbumbuannya kita pakai 20.000. Nah, untuk 45.000 itu sayuran udah lengkap banget teman-teman. Kita cari aja sayuran yang harganya itu benar-benar cukup gitu ya untuk uang 45.000. Dan untuk perbumbuan 20.000 juga insya Allah cukup karena harga kayak bawang itu masih aman di harga 6.000 seperempat dan bawang putih itu pasti pakainya nggak terlalu banyak gitu ya. Lanjut untuk cabai ini yang mahal ya teman-teman. Jadi cara supaya meminimalisir pengeluarannya itu untuk cabai, kita belinya itu cabai merah dan cabai rawit dicampur aja. Bisa 10.000, 20.000 tergantung menyesuaikan aja dengan budget belanja teman-teman. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, yang cukup di aku belum tentu cukup di kalian, dan juga yang cukup di kalian belum tentu juga cukup di aku. Karena setiap keluarga itu pasti punya pengeluarannya masing-masing dan juga pengeluarannya itu pasti berbeda-beda ya. Nah, ini hasil belanjaan tadi. Ini aku beli ayam potong, 10 potong itu 40.000. Jadi untuk satu potongnya itu harganya 4.000. Nah, untuk ikan cuek harganya 10.000 dapat 4 pieces. Untuk ikan tongkolnya harganya 10.000 dapat 6 piecisan ya teman-teman. Kalau dibagi 2 jadinya 12 piecisan. Nah, untuk kikil harganya 5.000 dan untuk ceker itu harganya 7.000. Lanjut tadi aku juga beli cabai segitu harganya 5.000 dan ini aku tadi beli cemilan juga lumayan banyak ya teman-teman. Untuk bustiknya beli 5.000 dan juga makaroninya beli 5.000 juga. Dan untuk wortel tadi aku beli cuma 3.000 aja. Lanjut itu aku tadi beli kacang panjang harganya 3.000 dan untuk labu itu masih harganya mahal ya. Untuk 2 labu ini harganya 7.000. Untuk sawinya harga 2.000 dan juga sawi putihnya itu harga 3.000. Untuk tempe harganya itu 3.000 dan untuk kol kayak biasa teman-teman 3.000. Tadi juga aku beli jengkol ya seperempatnya itu masih 5.000 dan untuk bumbu dapur 2.000. Untuk bawang daunnya 1.000 dan juga untuk perbawangannya untuk bawang merah aku beli seperempat itu 6.000 dan untuk bawang putih aku belinya itu cuma 3.000 aja teman-teman. Lanjut untuk minggu ini aku nggak beli tomat banyak-banyak. Tadi beli tomat cuma 1.000 doang karena minggu ini alhamdulillah stok buah itu masih ada, jadi nggak perlu di-upload sama tomat ya teman-teman. Nah, untuk cara menyeimbangkan pengeluaran ketika harga naik, yang kedua buat stok bumbu jadi. Jadi semisal kita udah habis dari pasar, langsung aja kita nge-food prepin bumbu putih dan juga bumbu merah. Nah, untuk bumbu putih tersendiri itu terdiri dari bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Dan untuk bawang merah itu cukup pakai cabai dan juga daun jeruk ya teman-teman. Nah, biasanya kalau harga bumbu lagi naik aku pakai cabainya itu 3 macam, cabai rawit, cabai merah dan juga cabai kering teman-teman. Dicampur aja itu supaya nyeimbangin pedesnya juga ya. Karena untuk 5.000 ini cabai rawitnya itu sedikit dan untuk
Cabai merahnya juga sedikit, tapi aku biasanya masak itu nggak terlalu fokus ke cabai sih teman-teman, karena banyak banget menu yang lain gitu ya, nggak perlu pakai cabai. Jadi untuk bumbu percabean ini paling balado-balado aja, itu pun nggak tiap hari. Keuntungan udah nge-food prep bumbu ini mempermudah dan menghemat waktu teman-teman. Jadi masak itu nggak perlu lama-lama, karena untuk bumbu tumisan kita udah ada bumbu putihnya, dan untuk balado-balado kita tinggal campur bumbu putih dan juga bumbu merahnya aja. Dan biasanya kalau misalkan aku nyemur, tinggal dipakein bumbu putih, kemudian bumbu merahnya sedikit, dan juga tinggal diulekin kunyit dan juga ketumbar. Langsung dikasih daun salam gitu aja ya teman-teman. Nah, tadi untuk bakso 2 pieces bungkus bakso itu harganya 10.000 teman-teman. Ini kenapa aku langsung disiapin, karena biasanya kalau udah disiapin kayak gini itu capeknya cuman dalam seminggu itu sekali, dan selebihnya itu tinggal masak itu sat-sat cepet banget ya teman-teman. Dan untuk cara ketiga adalah menggabungkan menu masakan. Semisal kalau misalkan kita mau goreng ayam, kalau enggak kita ada tahu tempe, jadi langsung aja kita gabungin bikin semur. Itu lebih menghemat perbumbuan ya teman-teman, jadi nggak perlu banyak mengeluarkan bumbu gitu ya. Tapi perlu diingat, kalau kita mau berhemat itu jangan difokuskan banget ya teman-teman, karena nantinya ketika ada sisa keuangan atau budget, itu jangan difokuskan ke tabungan semua ya, apalagi kalau misalkan kita itu pelit sama diri sendiri ya teman-teman, apalagi nge-challenge diri sendiri dengan nominal yang cukup besar, misal 10 juta atau 5 juta, takutnya kita malah pelit dan juga nggak mau berbagi gitu ya, sekedar sedekah atau nyenengin diri sendiri, jadi nantinya itu terlalu fokus-fokus terus ke tabungan ya teman-teman, karena punya target nominal jadi malah kikir gitu ya. Dinikmatin aja teman-teman, pelan-pelan aja, apalagi kalau misalkan gini ya, kita pas kecil misalkan punya keinginan yang belum kesampaian, dan misal hari ini kita dikasih rezeki yang cukup, boleh kok teman-teman kita beli mumpung Allah kasih jalan gitu ya. Sekalian juga jadi cara self reward buat diri kita sendiri, karena sebelum kita fokus membahagiakan orang lain ya, pastinya kita harus fokus dulu ngebahagiain diri sendiri, barulah kita bisa ngebahagiain anak, ngebahagiain suami. Karena teman-teman, kebahagiaan itu sebenarnya muncul dari diri kita sendiri. Lakukan apa yang kita mau dan yang kita suka, selagi itu nggak nyalahin kodrat kita ya teman-teman. Dan untuk cara yang keempat, cari referensi atau ide menu masakan yang simple dan juga nggak terlalu banyak mengeluarkan perbumbuan ya teman-teman. Biasanya aku sehari itu cukup 2 menu masakan, kalau enggak 3 menu masakan. Misalnya hari ini aku nyayur sop, terus telur balado, dan juga gorengan. Nah, itu menu yang simple banget dan mudah banget ya teman-teman. 10-15 menit aja langsung jadi. Dan biasanya kalau untuk telur balado, aku rebus telurnya itu malam, jadi pagi-pagi itu tinggal dimasak aja, dipakein bumbu yang udah jadi ya teman-teman. Tapi nggak perlu buru-buru juga untuk langsung masak 3 menu sekaligus. Kalau misalkan kita untuk pagi-pagi untuk sarapan, bisa untuk nyayur sop dulu, dan siangnya kita lanjut bikin telur balado sama gorengan. Jadi aku biasanya kalau misalkan nggak keburu 3 menu langsung, jadi hanya 1 menu atau 2 menu dulu, nanti lanjut siangnya menu ketiga. Biasanya kayak gitu teman-teman. Ya tergantungnya kitanya aja ya, nggak perlu dibawa ribet juga, karena ini yang makan juga kita ya, yang simple-simple aja. Lanjut. Yang kelima adalah pilih menu dan juga lauknya itu yang standar tapi beragam ya teman-teman. Misalnya kita beli lele, terus beli usus, beli cumi. Pokoknya yang beragam aja, yang penting diselang-seling setiap harinya ya teman-teman. Nah, ini untuk belanjaan total 150.000, segini banyak teman-teman. Lumayan ya untuk daerah Jakarta. Karena kalau beli lauk matang itu udah pasti sehari itu nggak mungkin cukup 20.000 sampai 30.000, itu pasti lebih ya teman-teman. Nah, makanya harus pinter-pinternya kita ngakalin supaya keuangan ini tetap cukup dan juga bisa dibilang hemat ya. Tapi semisal kalau budgetnya lebih, itu kita menyesuaikan aja dengan
lauk yang kita beli, jadi nggak perlu yang harganya bener-bener murah-murah banget, tapi ya diseimbangkan aja, disesuaikan aja. Kalau aku sih tim menyesuaikan gaji suami aja ya teman-teman. Kalau suami ngasih lebih ya alhamdulillah, nggak perlu diirit-iritin banget semuanya ditaro, karena suami juga toh kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan kita juga ya teman-teman. Daripada kita nahan-nahan yang pastinya ujung-ujungnya itu keambil-ambil lagi ya teman-teman. Karena namanya kebutuhan itu pasti ada aja tiap bulan dan tiap tahunnya itu. Jadi mumpung Allah kasih rezeki ya, kalau sekiranya mau dibeli silakan dibeli, selama itu enggak over budget dan juga budgetnya cukup gitu ya. Nah, teman-teman, untuk video food prepnya sampai di sini ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Dan semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.